Oke guys, sorry ya ini ada sedikit kendala teknis ini. Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Sorry tadi saya jam 8.15 tadi saya keluar dulu sebentar ke ke Indomaret, ada janji lupa. Jadinya keluar sebentar. Oke guys, mudah-mudahan nggak kemalaman ya. Ini kita hampir jam 9 ya. Mulainya ya. Oke, kita mulai aja ya. Mentoring Ads ya. Nah, untuk teman-teman yang baru join ya, baru gabung di grup Atiba Doser, kita itu di menu topik itu ada materi ya. Insya Allah sih dari dasar banget ya, dari bikin fanpage sampai bisa ngiklan gitu ya. Sampai mahir sih sebenarnya seperti itu. Hanya kita lebih banyak menjelaskan tentang poin-poin penting aja sih gitu ya. Kita nggak banyak ngejelasin tentang fitur seperti itu karena menurut kita nggak penting ya, nggak perlu gitu terlalu banyak fitur yang kita tahu gitu tentang Facebook Ads gitu. Menurut saya lebih baik kita fokus ke poin penting yang kira-kira dampaknya lebih signifikan gitu ya ke omset ataupun penjualan kita seperti itu. Oke, malam hari ini kita mau ngebahas tentang membangun kualitas audiens ya, atau membangun audiens yang berkualitas seperti itu. Apa sih fungsinya ya? Apa sih tujuannya supaya kita bisa? Apa sih tujuannya kita membangun audiens yang berkualitas? Tujuan kita untuk membangun audiens berkualitas itu adalah supaya kita, sorry guys, teman-teman minta di mute tuh yang baru masuk ya. Tujuan kita untuk membangun audiens yang berkualitas itu adalah untuk kita itu dapetin calon pembeli ya ataupun cabu itu yang nggak bertele-tele, nggak pakai lama gitu, nggak pakai cicat gitu ya, tapi langsung closing gitu ya. Nah, siapa sih yang nggak mau gitu ya, yang orang ketika di follow up gitu ya, langsung closing gitu. Nah itu kan yang kita butuhin ya. Nah ada beberapa hal, poin penting ya, kita membangun kualitas audiens. Nah, kualitas audiens ini sangat-sangat mempengaruhi tingkat closing ya, ataupun closing rate lah ya bahasanya seperti itu. Semakin rendah ataupun semakin jelek kualitas audiensnya, maka akan semakin rendah pula tingkat closing rate-nya. Tapi semakin bagus akan semakin bagus pula. Apalagi ditambah memang CS-nya jago gitu ya. CS-nya sudah jago, audiensnya itu memang berkualitas bagus, maka closing rate-nya itu luar biasa bagus banget gitu ya. Kita pernah ngalamin closing rate sampai dengan 70% gitu. Padahal itu kita pakai CTWA gitu ya, klik ke WhatsApp gitu, CTWA, bukan form. Dan itu kita closing rate-nya adalah 70%. Kenapa? Karena kita memang menjaga kualitas audiens. Memang kita nggak semua audiens kita bangun ya kualitas audiensnya. Tapi dari sini saya tuh belajar gitu ya. Oh ternyata kualitas audiens itu mempengaruhi tingkat closing rate CS gitu, atau tingkat closing rate-nya juga seperti itu ya. Memang kita nggak ngebangun ke semua produk ya, tetapi kita
ngebangun di beberapa produk tertentu. Nah, kebetulan kalau kita itu ngegarap all apa namanya? Bukan ya nggak all banget sih, maksudnya ada beberapa lah segmen market yang kita garap ya. Kita garap fashion, tapi bukan cuma perempuan aja, bukan cuma laki aja, tapi kita semua gender kita garap. Artinya perempuan kita garap, laki-laki kita garap gitu. Nah, di segmentasi tertentu itu kita benar-benar fokus di situ, all out di situ gitu. Dan itu memang kita terbiasa di situ gitu sejak awalnya gitu. Nah, ternyata eh, ketika kita fokus di satu segmen tersebut, kemudian kita jualan di situ terus gitu ya, produknya juga tinggal produk-produk turunan aja di situ terus, closing rate itu sangat-sangat mempengaruhi, audiens itu sangat-sangat mempengaruhi closing rate-nya gitu. Makanya kadang saya juga suka heran gitu ya. Ada teman yang closing rate-nya gitu 15%, 20% gitu. Ada yang 50%, ada yang 30%, 40%, ada yang sampai 70% gitu ke WA gitu. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata apa namanya, ciri-cirinya sama gitu. Ciri-cirinya sama itu maksudnya adalah karena yang closing rate-nya bagus tuh karena dia menjaga kualitas audiens dia gitu. Menjaga apa namanya, mmm, target marketnya itu benar-benar yang cabul, yang nggak cuman chit-chat doang gitu, tapi dia memang benar-benar berkualitas. Bagaimana cara ngebangunnya nanti akan saya jelasin gambarannya ya. Insya Allah nanti teman-teman akan paham eee, dengan jelas seperti itu ya. Tapi ini saya jelasin dulu big why-nya kenapa sih teman-teman itu perlu sekali ya membidik market yang kualitas auditnya itu bagus dulu, seperti itu. Nah, nanti semakin lama baru kita semakin turun gitu kualitas auditnya, no problem gitu. Artinya kita memang sudah ada case dulu ya di depan, di awal, nanti ketika kita mau menggarap kualitas audiens yang lebih rendah gitu, kita sudah punya budget nih untuk budget edukasi. Seperti itu. Artinya kita memang punya dana untuk mengedukasi market tersebut yang apa namanya, yang secara kualitas audiensnya memang kurang lah seperti itu ya. Nah, oke guys, itu ya big why-nya kenapa kita harus membangun kualitas audiens, karena dengan kita bangun kualitas audiens, kita itu jadi lebih mudah ya ngiklannya, karena closing rate-nya jauh lebih tinggi. Ya, pakai CTWA aja bisa sampai dengan jadi nggak selalu sama, tapi sampai dengan 70%, tapi rata-rata bisa 50% ke atas gitu ya. Jadi 50% up, bukan up to 50%, tapi 50% up to 70% justru bahkan ya. Di segmen tertentu kalau misal kita fokus di situ insya Allah bisa gitu kalau di awal-awal ya. Nah, seperti itu guys, big why-nya. Nah, sekarang kita langsung aja biar nggak kemalaman ya, bagaimana cara membangun kualitas audiensnya. Teman-teman yang di YouTube, sorry nih mau ngecek apakah aman ya suara saya. Teman di Zoom, boleh di chat, aman guys? Aman Mas, lancar alhamdulillah. Uh, Aman, aman. Oke guys, kita lanjut aja ya. Teman-teman di YouTube nanti tolong di chat aja kalau apa namanya kedengeran ya.
Oke guys, mentoring ads malam hari ini tuh kalau nggak salah kita udah yang ke-11. Ke-11. Nah, teman-teman, insya Allah kita apa namanya akan ngulang lagi nanti dimulai dari satu lagi kalau sudah sampai materi ke-20. Oke guys, mentoring ads membangun kualitas audiens ya. Jadi secara poinnya membangun kualitas audiens itu adalah tujuannya untuk meningkatkan closing rate ya, meningkatkan closing rate ya. Kemudian eh, memperkecil atau eh, memperendah ya, merendahkan atau mengurangi lah bahasanya ya, mengurangi cost per closing. Jadi karena dia kualitas audiensnya bagus, maka biaya per closingnya itu jadi rendah. Contoh kan begini, biasanya misal per lead itu misal CPR-nya misalkan CPR misal pakai CTWA ini contoh. CTWA misal per lead-nya misal 5.000 gitu. Real WA-nya real WA misalkan 10.000. Kita rata-rata 50%. Nah, real WA misal 10.000 gitu. Biasanya kalau misalkan kualitas audiensnya yang biasa-biasa, itu rata-rata closing rate itu sekitar 25%, ini udah bagus teman-teman. 25% ini menurut saya udah oke. Oke banget lah. Ya, udah oke banget. Jadi kalau 25%, itu biaya per satu closingnya berapa? Berarti kan kalau misalkan dari 100 lead, berarti kan 25 ya closing ya. 25 closing dari 100 lead ya. Dari 100 lead gitu. Artinya dengan budget 100 lead berarti 1 juta itu closingnya 25, artinya 40.000 ya per closing. 40.000 per closing. Nah, ini kalau apa namanya audiensnya dia biasa. Tapi kalau teman-teman itu audiensnya itu dibangun ya, benar-benar dijaga kualitas audiensnya, maka dia closing rate-nya itu berbeda. Ya, misalkan 5.000 real WA misalkan 10.000, maka closing rate itu bisa 50 sampai dengan 70%. Seperti itu. Kita ambil 50% aja, itu kan berarti 20.000 ya per closing gitu. Ini luar biasa. Murah banget kan jadinya ya. Apalagi kalau 70% berarti bisa sampai dengan 15.000. Nah, ini gurih banget. Jadi istilahnya kita itu menghabiskan misalkan 50 juta pertama atau 100 juta pertama itu kita dapetin audiens yang memang benar-benar yang berkualitas. Nah, dengan begitu kita udah dapet nih profit yang cukup lumayan ya. Untuk apa? Untuk mengedukasi market yang belum tergarap itu gitu. Ya yang masih istilahnya yang masih belum apa ya? Belum aware lah ya dengan produknya gitu ya atau dengan bisnis kita seperti itu. Nah, audiens berkualitas di sini juga belum bukan berarti audiens itu terbrand ya ataupun karena kita sering iklan di audiens tersebut ya sehingga dia tahu brand kita itu bukan enggak seperti itu juga gitu. Tapi kualitas audiens di sini adalah teman-teman itu dapetin audiens yang benar-benar yang dia tuh nggak perlu cicat-cicat gitu, nggak lama cicat-cicatnya. Seperti dia langsung closing gitu, lebih mudah. Seperti itu. Apalagi ditambah produknya memang top chair, Bu, itu ajib bener. Kalau apa namanya? Produknya top chair itu bisa 70% loh. Bahkan bisa lebih. Itu CTWA gitu. Kerennya itu adalah CTWA bukan form ya, bukan form. Artinya biaya per closingnya jauh lebih rendah. Dia bisa sangat-sangat jauh lebih rendah daripada form. Seperti itu, teman-teman. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita langsung masuk aja gimana cara ngebangunnya. Tips ya, tips cara ngebangun kualitas audiensnya. Nah, cara ngebangun tips cara ngebangun kualitas audiens, yang pertama
Ya. Yang pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah fokus di satu segmen market. Ini yang pertama. Fokus di satu segmen market dulu. Segmen market. Nah, ini terserah produk apapun yang teman-teman garap, pokoknya fokusnya di satu market itulah. Contoh, misal gini, teman-teman mau garap produk A gitu, yang dia usianya misal 21 tahun sampai dengan 35. Ya udah garap aja di 21 35 terus. Pokoknya garap sampai teman-teman itu dapat manisnya di situlah bahasanya gitu. Terus diasah supaya kita mahir di audiens itu. Ya karena iklan ini adalah sebuah cost, jadi cost itu jangan sampai cuman tergulung ke iklan aja, tapi dia harus berdampak ke kita yang nanti di kemudian hari ketika kita tuh punya produk yang oke, top tier banget gitu. Kita cukup lempar dengan budget rendah itu bisa profitnya luar biasa. Padahal kita ngambil marginnya tipis. Padahal kita ngambil marginnya kecil gitu. Jujur saya untuk produk-produk yang modal produknya itu misalkan 30.000, 40.000 itu saya cuma ngambil keuntungan nggak lebih dari apa namanya kalau kita hitung dari HPP gitu ya, itu nggak lebih dari 2 kalinya. Misalkan eh, 30.000 kita jual misal 50.000 seperti itu. Kecuali produk-produk yang harganya itu HPP-nya udah 100.000, 120, 130 itu kita ngambil biasanya 100.000 gitu. Kenapa? Karena eh, apa namanya? Karena terbiasanya itu apa namanya? Kalau di kami ya ngerasain kalau harga produk yang HPP-nya sudah 100.000 ke atas, itu rata-rata biaya per closing itu 50.000 sampai dengan 60.000 gitu. Jadi istilahnya apa namanya 100.000 itu biaya per closing misal 60.000 kan sisanya 40.000. Belum sampai di sini 40.000 kita biasanya kami potong lagi misalkan 20.000 untuk ngebantu diskon ongkir. Jadi kita itu ngambil untung tuh sedikit ya, tapi kita ngambil di kuantitinya. Itu yang pertama ya di apa namanya eh, eh, contoh lah ya. Contoh kalau kita ngambil pricing strateginya gitu. Jadi kita itu patokannya bukan apa namanya, bukan istilahnya bukan ngambil profit itu sampai 2 kalinya atau 3 kalinya atau 4 kalinya. Tapi kita patokannya minimal budget iklan keuntungan bersih kita itu pada saat scaling itu adalah bisa 30 sampai 50% minimal dari budget iklannya seperti itu. Kenapa? Kita ngejar quantity supaya lebih scalable seperti itu. Ya biasanya sebelum scaling itu kita udah 2 kalinya. Misalkan budget 1 juta kita bisa profit apa namanya bersih setelah iklannya itu bisa 1 juta. Itu sebelum scaling. Tapi kalau udah scaling pasti turun gitu. Turun kurang lebih 30 sampai 50% seperti itu, no problem ya, karena kita yang penting konsumen puas ya, barang kita habis dan apa namanya ya intinya sih mereka senang ya, karena kita apa namanya ngejar di quantity dan quality-nya seperti itu. Oke, guys, tips pertama ya yaitu fokus di satu segmen market, itu yang pertama. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman itu pecah ya, nggak fokus di satu segmen market dulu, maka cost-nya itu akan terbuang sia-sia ataupun tidak akan maksimal ya. Budgetnya tidak teroptimal dengan baik sehingga hasilnya nggak akan maksimal gitu. Kecuali memang teman-teman tuh punya budgetnya gede. Kalau budgetnya kecil, budgetnya rendah, saya sarankan fokus aja di satu segmen market. Kalau udah ketemu sebuah produk, kemudian market tertentu yang top share, udah disimpan. Fokus aja di satu segmen itu. Cari produk-produk yang sejenis di situ. Sehingga nanti ketika kita beriklan lagi dengan produk yang sejenis, itu kita tinggal istilahnya memanen lah gitu. Ya sudah tidak perlu testing-testing lagi seperti itu. Ya karena kita sudah ada audit yang berkualitas ya. Karena syarat dari winning campaign ya itu adalah teman-teman harus punya winning audience dan juga winning produk ya kan. Kalau teman-teman punya winning produk, kalau audiensnya itu nggak winning, itu akan sangat
apa namanya, kesulitan sekali ya pada saat proses scaling seperti itu. Ya, kalaupun memang audiens itu tetap bisa di-testing juga gitu. Tapi saya ingin mengibaratkan teman-teman itu budgetnya masih rendah gitu ya, budget masih kecil. Tapi kalau budgetnya udah gede mah nggak perlu dibilangin ya, nggak perlu diomongin gitu. Kalau udah dapat produk winning mah udah pasti dihajar aja gitu ya. Tinggal cari audiens winning gitu ya. Apa namanya, apalagi yang sudah terbiasa dengan budget-budget besar seperti itu. Tapi di sini saya ingin apa namanya, menjelaskan bahwasannya kalau teman-teman itu di budget rendah gitu ya, fokus aja di satu segmen market gitu. Tujuannya apa? Supaya budget itu teroptimal dengan baik sehingga hasilnya itu benar-benar maksimal gitu ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, penggunaan event ya. Penggunaan event, penggunaan event dengan teratur. Nah, jadi gini, misalkan gini, teman-teman itu terbiasa, kalau misalkan CTWA itu terbiasa menggunakan lead dan educard misalnya ataupun educard. Ya udah pakainya itu aja gitu. Jangan nanti dipakai ke check out, pakai ke API gitu. Padahal CTWA pakai ke purchase gitu. Kalau memang dari awal itu pakai purchase, udah pakai purchase saja, jangan dirubah-rubah. Itu yang disebut dengan kita ngebikin eventnya lebih teratur. Nah, kalau saya itu tombol order ya, tombol order itu biasanya kita pakai add to cart. Kemudian eh, setelah ngisi form ya, kalau dia pakai form, setelah ngisi form itu kita pakai lead. Kalau dia pakai CTWA itu redirect WA, ya, redirect WA itu kita pakai lead juga gitu. Kemudian thank you page ya, thanks page itu kita pakai API yaitu atau payment info atau info pembayaran ya. Thanks page itu kita pakai API atau pakai purchase gitu. Nah, saya contohkan kayak gini kondisinya ya. Misalkan saya ngiklan, saya waktu itu ngiklan bagi-bagi apa namanya, kerudung gratis. Kemudian saya juga bagi-bagi celana gratis. Maka event yang saya pakai itu adalah yang mana? Event yang tepat yang saya pakai itu adalah event yang paling rendah di sini karena kita bagi-bagi gratis gitu, bahasanya giveaway. Tapi kalau event yang saya pakai itu adalah misalkan pakai API gitu ya, padahal di sini giveaway gitu, itu nggak cocok gitu. Kalau misalkan saya dari awal udah pakai ini nih, dari awal saya sudah pakai ini ya, saya sudah pakai ini dari awal gitu. Kok ujuk-ujuk pas saya bikin giveaway itu eventnya pakai API juga gitu. Padahal saya ngiklan jualan yang langsung direct selling, nawarin produknya harganya berapa, itu adalah pakai API juga misal gitu. Kok giveaway pakai API juga? Nah ini nggak teratur eventnya, sehingga nanti kita akan dapat audiensnya itu bisa jadi nggak jelas seperti itu. Bahkan cenderung bisa jadi jelek gitu ya. Jadi intinya adalah kita harus fokus. Kalau misalkan kita bikin giveaway, ya berarti kalau dari awal itu kita letakkan add to cart itu tombol order, yang lebih cocok iklan giveaway itu kita pakai add to cart. Kalau biasanya redirect ke WA itu lead, form itu lead, maka giveaway itu nggak cocok kalau kita eventnya menggunakan lead gitu. Kenapa? Karena nanti kalau kita pakai, kemudian kita juga ngiklan direct selling gitu ya, itu besar kemungkinan nanti hasilnya jelek. Closing rate-nya pasti jelek banget. Yakin deh, coba deh kalau nggak percaya ya. Nah ini jadi penggunaan event itu secara teratur itu akan sangat baik ya untuk dampaknya ke kita juga. Jadi penggunaan event ini, ya penamaan event ini sebenarnya itu kalau di Indonesia, menurut saya event di Indonesia ini terserah lu lah gitu bahasanya. Ya artinya memang di Indonesia belum teratur rapih banget. Tapi teman-teman harus teman-teman harus benar-benar memperhatikan bahwasannya pixel itu akan bekerja sesuai dengan behavior yang kita mau gitu. Makanya dari awal behavior misalkan behaviornya Educard itu kita seperti apa? Behavior orang yang info pembayaran ataupun purchase itu kita seperti apa? Karena ada orang yang meletakkan tombol order itu purchase ya kan. Ada juga yang meletakkan API itu sebagai
di tombol order ke WA, check out juga order ke WA seperti itu kan. Nah, jadi sebenarnya yang redirect ke WA itu lead, check out, API, purchase atau apa? Semuanya benar, nggak ada yang salah. Yang salah itu adalah ketika kita tidak teratur secara penggunaan event-nya, itu aja. Ya. Jadi kuncinya adalah penggunaan event secara teratur, ya. Oke, yang pertama fokus di satu segmen market, kedua adalah penggunaan event yang teratur, ya. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga itu adalah kita menggunakan custom audience dan LAA, ya. Ini udah jelas ya. Custom audience dan LAA itu udah jelas apa namanya? Secara kualitas audiens dia akan lebih bagus seperti itu. Ya, jadi pasti closing rate akan lebih bagus dibandingkan kalau misalkan kita menggunakan audiens yang broad, misal seperti itu. Tapi belum tentu juga ketika teman-teman menggunakan audiens yang broad itu closing rate jauh lebih rendah daripada LAA dan CA. Kenapa? Karena bisa jadi karena teman-teman itu ngiklannya memang sudah teratur dari awal, sejak awal, pixelnya juga memang sudah bagus, teman-teman pakainya itu teratur banget gitu ya. Maka ketika dia ngiklan kemanapun, dia akan mengarah ke audiens-audiens yang berkualitas. Seperti itu. Ya. Nah ini yang saya maksud adalah ketika teman-teman menargetkan CA dan LAA, itu besar kemungkinan berkualitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan broad seperti itu. Ya, kalau misalkan teman-teman baru ngiklan atau belum nama iklannya. Jadi cenderung lebih profitable audience LAA dan CA ini. Seperti itu, ya guys. 1, 2, 3. Kemudian yang keempat itu adalah interest winning. Nah, interest winning itu maksudnya adalah kan teman-teman tuh kalau ngiklan kan testing-testing banyak interest ya. Testing-testing grup-grup interest, misalkan grup interest apa nih tentang buku apa, buku masak, buku pendidikan, buku ekonomi, buku ini, buku itu misal. Nah, itu yang paling cocok, yang paling winning dengan produk teman-teman, itu yang mana interestnya. Nah, itu dikumpulin. Nah, biasanya kalau saya kumpulin. Tujuannya apa? Supaya ketika saya ngiklan lagi dengan produk yang sama ataupun sejenis, saya tinggal ngiklanin ke interest winning tersebut, sehingga secara audiens saya mendapatkan audiens yang berkualitas, sehingga closing rate-nya akan lebih tinggi, akan lebih jauh bagus. Akan lebih bagus, seperti itu. Gitu ya guys ya. Jadi, yang pertama fokus di satu segmen market, kedua eventnya teratur, ketiga menggunakan CA dan LAA 1-5%, keempat menggunakan interest winning dan interest winningnya itu dikumpulin ya. Jadi kita ngiklan itu selalu di interest winning. Jadi nggak perlu, kalau udah testing sekali dengan produk yang sama jangan di testing lagi audiensnya, udah di situ aja gitu. Ya, jadi kalau audiensnya sudah bagus ya udah fokus aja di situ, digarap produk-produk sejenis lainnya. Seperti itu, ya. Oke. Yang keempat, nah yang keempat ini adalah yang terakhir, yaitu kita penggunaannya adalah yang keempat, kelima nih, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, yang kelima ya. Yang kelima ataupun yang terakhir yaitu adalah penggunaan funnel iklannya. Yang pertama secara teratur, yang kedua terkombinasi dengan baik, ya. Funnel yang baik ya. Jadi misalkan gini, kalau misalkan teman-teman terbiasa ngiklan menggunakan CTWA gitu ya. CTWA, cobalah ngiklan juga dengan menggunakan form. Tujuannya apa? Supaya ketika teman-teman ngiklan menggunakan form, itu audiens jadi berubah menjadi lebih berkualitas. Kenapa? Karena audiens form ini kan mengarah ke audiens yang berbeda, orang-orang yang memang kepengen beli, gitu, pengen belanja seperti itu. Makanya ketika iklan CTWA ini dibarengi dengan form, maka secara audiens dia akan lebih berkualitas. Sedangkan audiens form dia akan cenderung lebih banyak belajar nanti untuk mencari audiens yang lebih luas. Gitu. Jadi audiens form iklan, campaign yang menggunakan form, kita memberikan ruang kepada campaign yang menggunakan form ini untuk belajar lebih luas lagi audiensnya, sedangkan yang CTWA ini
dia akan mendapatkan ataupun belajar mendapatkan audiens yang berkualitas karena ada dampak histori dari campaign form ini ya. Cara settingnya sederhana, yaitu cukup menggunakan ad set ataupun audiens yang sama. Jadi cukup diduplikat doang, cuman bedain di landing page. Landing page 1 CTWA, landing page 2 untuk form. Itu audiensnya dia tetap sama, as kreatif dia sama. Gitu. Mas nanti overlapping, udah nggak usah bikin overlapping, yang penting profitable ya kan. Gitu, overlapping kalau profitable no problem gitu. Daripada nggak overlapping tapi malah nggak profit gitu ya. Itu bukan itu adalah poin pentingnya ya guys. Oke guys, itu aja kira-kira tentang membangun kualitas audiens ya. Kurang lebih seperti itu ya yang kita lakuin ya. Pertama adalah saya ulangi ya, tips untuk cara membangun kualitas audiens. Kualitas audiens. Pertama fokus di satu segmen supaya apa? Supaya budgetnya itu teroptimal dengan baik sehingga akan menghasilkan konversi yang maksimal gitu. Yang kedua dalam penggunaan event secara teratur. Jadi dia tidak tercampur-campur. Kalau memang dari awal itu redirect ke WA purchase ya purchase saja, jangan dirubah-rubah. Ya, jangan diganti-ganti. Supaya apa? Supaya audiensnya itu benar-benar apa namanya? Gambarannya itu jelas loh. Kalau kita ngiklan add to cart, dia gambaran jelas, dia mau ngarah ke audiensnya kemana. Ngiklan lead dia akan mengarah ke audiensnya yang mana. Ngiklan info pembayaran atau API atau purchase dia akan mengarah ke audiens yang mana. Sehingga dia akan lebih apa ya istilahnya belajar learning pace-nya itu dia akan lebih mudah si Pixel ini sehingga dia akan lebih cepat mendapatkan audiens yang bagus ataupun berkualitas. Seperti itu guys ya. 1, 2, 3 ya. Sorry 1, 2 ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah membangun kualitas audiens dengan custom audience dan juga LAA 1-5%. Biasanya 1% itu yang terbaik guys, yang paling bagus seperti itu. Cuman dengan kondisi saat ini 1% itu kurang ideal. Dia lebih idealnya adalah 1-5%. Maksudnya adalah bukan 1-5% itu dijadikan satu audiensnya, tapi berbeda-beda. 1% ke 2%, 2% ke 3%, 3% ke 4, 4 ke 5, seperti itu. Ya 5 ke 6%. Nah itu yang disebut dengan 1-5%. Ya bukan digabungin langsung 1-5 gitu, bukan. Oke, selanjutnya yang keempat itu adalah kita mengumpulkan interest winning. Jadi ketika kita melakukan testing produk kan itu biasanya kita testing juga tuh audiensnya. Nah, testing audiens yang memang sudah winning, yang terbukti winning itu dikumpulin gitu. Yes, tes sound masih aktif. Halo, halo, masih. Ya, makasih guys. Oke, selanjutnya yang terakhir itu adalah funnel. Nah, funnel ini penting banget. Kenapa? Karena supaya nanti teman-teman itu terbiasa ya penggunaan funnel ini sebenarnya hubungannya juga dengan penggunaan eventnya dengan tepat seperti itu. Yang kedua adalah supaya audiensnya yang CTWA jadi jauh berkualitas, audience form jadi lebih banyak resource audience yang apa namanya yang lebih besar gitu ya karena audience form itu kan dia mencari orang-orang yang cenderung kepengen beli langsung sehingga audiensnya kan jauh lebih kecil meskipun dengan target market yang sama, meskipun dengan detail target yang sama, meskipun dengan estimasi jumlah audiens yang sama, tetap aja iklan itu akan mengarah ke audiens yang sesuai dengan behavior yang kita tuju. Seperti itu ya. Ada untungnya ketika kita menggunakan CTWA dan form ini berjalan secara bersamaan, yaitu membuat iklan CTWA ini closing rate-nya jadi lebih bagus, audiensnya lebih berkualitas, sedangkan yang form membuat campaign form ini dia akan mencari audiens yang lebih luas lagi, yang mungkin look like lah ya, yang semirip gitu, yang mirip dengan dia gitu, meskipun kita tidak pakai LAA. Seperti itu guys. Oke guys, jadi cara membangun kualitas audiens itu ada 5 yang biasa kita lakuin ya. Oke guys, itu aja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya.
Ini sampai saya bingung ini, udah ngeblank ini, saya mau ngomong apa lagi. Saya rasa cukup ya 5 hal ini, tapi insya Allah apa namanya akan sangat-sangat bermanfaat ya untuk teman-teman ya. Kalau teman-teman mau mencoba untuk ngebangun apa namanya audiens yang berkualitas. Jadi nanti ketika teman-teman lempar produk atau rilis produk gitu ya ke audiens yang memang secara jelas itu turunannya dan sudah winning, itu akan lebih mudah gitu. Akan lebih mudah untuk scalable, scalingnya akan lebih mudah lagi produknya terjual benar-benar laris manis seperti itu. Ya semuanya akan jadi lebih mudah lah. Sehingga nanti cost itu akan benar-benar terpangkas ya seminimal mungkin gitu ya untuk mendapatkan hasil yang benar-benar maksimal seperti itu ya. Tapi dalam arti di sini adalah cost yang seminimal mungkin itu maksudnya adalah cost optimal yang akan menghasilkan profit maksimal seperti itu. Oke guys, mungkin itu aja dari saya tentang webinar kita malam hari ini tentang membangun kualitas audiens. Nah, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan boleh ya ditanyakan di kolom chat ya. Di chat aja ya guys, jangan resen ya, biar enak. Kurang lebih kita ada waktu sekitar 15 menit ya. Teman-teman nih yang live chat nih di YouTube kalau ada yang mau ditanyakan. Enggak ada? Oke, kalau belum ada kita langsung masuk ke Zoom ya. Di Zoom juga nggak ada gitu. Alhamdulillah, kita langsung tutup ini. Oke, guys. Mas Mulyadi, Mas Mulyadi. Oh iya, Mas Mulyadi, kalau audiens menggunakan LTV gimana Mas? Bagus ya, sangat-sangat bagus banget. Benar-benar LTV ya. Karena banyak orang yang terpersepsi LTV itu adalah audiens yang list, audiens yang penting ada nomor HP gitu ya, kemudian email gitu. Itu bukan LTV, itu namanya custom audience list. Jadi LTV itu adalah wajib sudah pernah beli produknya sehingga dia akan lebih top share pasti LTV-nya ya. Oke, pertanyaan dari Mas Rahmat. Mas kalau udah ada audiens LA kumpulan interest winningnya untuk apa Mas? Ya bagus itu untuk resource audiens lebih besar Mas Rahmat. Karena LA kan resource-nya nggak besar ya jumlah audiensnya. Mas Nadil, Mas Abdillah kalau AdSense statusnya learning dan learning itu limited, kenapa dan apa bedanya Mas? Biarin aja ya, apa namanya, dibiarin aja. Kalau penyebabnya kenapa, pertama itu karena budgetnya kekecilan, terus yang kedua tidak menghasilkan konversi 50 dalam waktu 7 hari terakhir. Tapi sepertinya setelah update iOS itu kurang lebih 50 konversi untuk 2 hari sampai dengan 3 hari terakhir. Jadi budget teman-teman bakalan campaign teman-teman bakalan butuh budget yang lebih besar kalau mau lepas dari learning limited. Tapi menurut saya itu nggak perlu dipikirin. Ya kenapa? Karena selama hasilnya profitable udah biarin aja. Nah kalau misalkan teman-teman mau apa namanya supaya nggak ada learning limited gimana Mas? Sedangkan budget kita kecil. Sederhana, tinggal duplikat aja bagian S kreatifnya udah kelar. Nanti dia berubah jadi aktif. Gitu. Cuma nanti setelah beberapa hari learning limited lagi gitu. Ya. Jadi menurut saya itu nggak perlu dipedulikan lah ya. Yang penting selama itu ngasilin profit yang maksimal ya udah hajar aja biarin aja. Mas Hidayat, kalau audience list kita masih 250 sudah bisa dibuat LA-nya? Sudah bisa Mas. Hanya baiknya adalah kalau mau dapat kualitas audience list yang bagus berarti minimal sekitar 2000 datanya. Seperti itu. Kalau mau benar-benar bagus ya. Tapi kalau standar aja ya no problem. Bisa di bawah itu. Mas Trawulan, kalau mau ikut kelasnya gimana? Siap-siap, nanti insya Allah kita infokan di grup Aktif Boncoser ya guys. Pertanyaan dari Mas Ahmad Yoga. Ya, pengalaman untuk tips kelima, funnel strategisnya bagus kah Mas? Bagus Mas, Alhamdulillah. Kita
kemarin ya, case-nya adalah ada sebuah produk ya, produk itu produk yang belum pernah kita mainin ya, dengan margin yang sangat-sangat tipis sekali gitu ya. Kita bayar per lead-nya itu rendah banget, tapi closing rate-nya jelek seperti itu. Pas kita apa namanya coba ikutin funnel-nya sesuai dengan funnel yang biasa kita pakai, eventnya itu sesuai dengan funnelnya, maka akan lebih bagus. Jadi gini, kan saya biasanya menggunakan event add to cart itu adalah untuk giveaway dan juga untuk tombol order doang gitu. Sedangkan lead itu adalah untuk redirect ke WA langsung dan dia sudah tahu harga, sudah lihat harga. Artinya cenderung dia akan lebih bagus audiensnya, ya kan. Kemudian yang ketiga, info pembayaran itu adalah orang-orang yang memang sudah ke thank you page setelah dia ngisi form. Sedangkan yang terakhir adalah purchase, itu adalah orang-orang yang memang dia melakukan konfirmasi pembayaran atau minimal dia di thank you page. Nah, case di awal itu kita menggunakan add to cart, yang iklannya pakai add to cart gitu. Nah, itu enteng banget gitu, maksudnya lead-nya murah banget, tapi closing rate-nya jeblok gitu ya. Padahal kita yakin bahwasannya kita SOP teknik closing-nya udah cukup bagus gitu ya. Maksudnya SOP-nya udah dari dulu begitu aja, kita closing rate-nya minimal 40% gitu ya. Rata-rata bisa di atas itu. Nah, tapi kok ini jelek banget gitu. Ya, setelah kita analisa, coba ini besar kemungkinan adalah dari event yang kita pilih kurang tepat gitu atau kurang pas. Nah, akhirnya kita coba gandengkan yang satu iklan form menggunakan info pembayaran atau API, yang satunya adalah menggunakan iklan lead. CTWA-nya adalah lead gitu. Nah, pada saat dijalankan itu alhamdulillah closing rate langsung naik seperti itu. Itu case studinya ya. Terus tadi pertanyaan sama Mas apa tadi ya? Mas Yoga ya tadi ya. Mas Mulyadi, Mas LTV-nya dari database yang pernah beli, ya itu disebut LTV, bagus. Di tes Mas, pastikan dikasih value-nya ya. Maksudnya dia beli rata-rata berapa gitu. Mas Kris, CA, LA 1-5%, 1-2%, 2-3%, betul. Yang dibuat satu aset atau 1-2%, aset 2-3%. Oh, oke. Kalau mau di testing, itu kita bisa testing setiap aset itu 1%, ya 1-2%, 2-3%, 3-4%, 4-5%, 5-6%. Itu kalau testing kita memilih LAA yang cocok untuk produk ini, karena bisa jadi LAA itu nggak cocok di produk tertentu, tapi cocok di produk lainnya, gitu ya. Itu kalau kita mau testing di salah satu LAA seperti itu. Ya, biasanya kita testing dulu di salah satu LAA, udah ada yang bagus, baru nanti pas proses scaling kita jadiin satu. Gitu. Mas Ahmad, Mas tips memulihkan akun iklan yang resik kapan di-share? Jujur Mas Yoga, jadi kita kemarin itu ya memang kita mau buka jasa ya. Awalnya kita mau buka untuk apa namanya tips untuk restriknya seperti itu. Cuman kita belum yakin 100%. Jadi cuma kurang ya mungkin 80% gitu. Jadi kita belum berani lah istilahnya ya. Saya takut nanti takut nggak memuaskan atau nggak apa namanya takut mengecewakan seperti itu. Makanya sampai sekarang kita belum buka. Kenapa? Karena kita dari 3 akun yang kena restrict ataupun disable itu 2 aktif lagi, 1 belum. Nah, nunggu yang 1 ini aktif ini nggak aktif-aktif gitu sampai sekarang gitu. Ya, kurang lebih udah semingguan lah. Jadi 2 aktif lagi, akun lama tapi dia aktif lagi, yang satunya nggak aktif-aktif. Nah ini, kita nunggu yang 1 ini aktif, baru kita buka jasanya, berarti udah worth it gitu. Ya kalau nggak buka-buka, ya udah nggak jadi, seperti itu ya. Karena kita takut mengecewakan gitu, ya. Ya sebenarnya besar kemungkinan 80% pasti berhasil gitu. Cuman ya karena kita nggak mau apa namanya istilahnya nggak mau mengecewakan, jadi kita pending dulu gitu Mas Yoga. Jadi sementara Mas Yoga
ini aja apa namanya ikuti tips kita untuk ngebangun akun yang berkualitas ya, seperti bikin akunnya itu seperti apa ya, ngebikin dibuat senatural mungkin. Itu udah kita bahas di minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, seperti itu ya. Kalau misalkan hadir di 2 minggu yang lalu yang soal tahu lah ya. Mas Irul, pengumpulan interest winning itu gimana Mas? Pas di asset kita masuk interest atau gimana? Bukan, jadi pengumpulan interest winning itu gini, misalkan kita sudah menemukan nih interest-interest yang winning, itu kita kumpulin, kita catat ya, itu kita catat misalkan di Microsoft Office Word gitu ya, kita screenshot, nanti jadi pada saat kita mau apa namanya eh, mau pakai ulang gitu ya dengan produk yang berbeda, itu kita nggak perlu mikir-mikir lagi karena kita tinggal cukup duplikat dari apa namanya interest kita yang sebelumnya yang sudah winning itu. Kalau dia masih di dalam satu segmen yang sama ya. Gitu. Mas Cucun, Mas kalau full form misal add to cart di form lead di redirect API setting pixelnya yang di peristiwa konversi itu API ya? Iya Mas, menggunakan API atau info pembayaran gitu. Mas Chris, oh ya Mas kan creative winning itu ada masa atau waktu winningsnya. Sehingga harus ganti atau refresh as kreatif gambar, video, dan gambar. Nah, kalau kita mau refresh as kreatifnya, itu dibuat di campaign baru kah atau di asset yang baru? Di campaign yang lama dan asset yang lama, Mas Chris. Mas Chris, atau langsung ganti as kreatif yang sekarang running dan mulai nggak winning? Cukup di bagian ads-nya aja, bukan diganti, tapi diduplikat di dalam asset yang lama dan campaign yang lama. Seperti itu, ya. Tapi saya sarankan ya, apa namanya jangan terburu-buru mengganti gambar ataupun video. Kalaupun mengganti gambar dan video itu cukup diganti sedikit, misalkan dikasih warna apa gitu, yang sebelumnya warna apa, kemudian kita rubah ke warna yang lain, seperti itu. Oke guys, itu aja cukup ya, nggak ada lagi pertanyaan, cukup ya. Ini luar biasa nih, matanya udah seliweran, apa seliweran? Saya coba cek pertanyaan dari teman-teman yang di YouTube ya kalau ada ya. Bu, banyak guys. Oke guys, kita selesaikan pertanyaan di YouTube ya. Close di Mas BHK. Pertanyaan dari Mas Global, Mas, untuk menjalankan LAA, baiknya kita jalankan ke semua funnel. Misal video views 95%, view content, lead, ATC, dan seterusnya. Apa cukup kita pakai funnel yang terdalam aja, Mas? Menurut saya fokus aja di konversi aja dulu. Nanti kalau kita udah dapat profitnya, keuntungannya gitu ya, udah dapat uangnya, nah itu baru nanti kita alokasikan. Artinya kita beli bensinnya dulu, dapetin bensinnya dulu, ya, dapetin bahan bakarnya dulu. Kalau bahan bakar udah ada, baru kita ngebakar ke tempat yang lain. Seperti itu, Mas Global, pandangannya. Pandangan saya seperti itu ya. Jadi fokus aja dulu ke yang lebih profitable eventnya, baru ke yang lain gitu. Yang lebih profitable itu maksudnya event yang memang terkonversi dengan baik ke penjualan seperti itu ya. Bukan event view konten, bukan apalagi traffic, engage seperti itu. Mungkin kalau misalkan produknya memang cocok mungkin bisa gitu. Kalau produknya nggak cocok ya jadi paksakan. Mas Muhammad Arif, Mas bayar udah ngirim greetingnya terus saya balas kok malah diri doang ya. Ya itu berarti rezekinya begitu Mas. Ya yang penting itu Mas follow up aja terus karena marketing itu follow up sampai keriting, itulah marketing. Mas Kurnia, Mas bisa minta tolong dijelasin sistem lelang iklan di Facebook. Waduh, ini agak sedikit panjang nih Mas Kurnia. Kita lewati dulu aja ya. Mungkin next lah ya. Mas Pusat Sepatu Formal untuk menentukan interest winning itu gimana Mas? Ya harus di testing dulu. Kelompok-kelompok winningnya yang bagusnya itu yang mana? Seperti itu baru kita kumpulin, kita jadi satu ke Office Word misal. Mas Yudi, Mas kalau pakai form redirect ke WA pakai ATC bisa juga kan? Bisa. ATC-nya diletakkan di tombol form, redirect ke WA-nya lead. Tapi baiknya adalah iklannya nanti pakai lead ya.
kalau misalkan dia lebih dari 2 kolom atau full form misal, minimal 4 sampai 5 kolom misal. Mas Ridwan Ali, cara mengatasi advertiser nakal yang dia cuma pengen tahu klik-klik kita ngiklan kayak chat orang, kayak chat doang bla bla bla. Gimana ya? Kita seperti itu sebenarnya nggak bisa kita hindari ya, karena ngiklan itu kan yang bisa kita kontrol adalah internal kitanya ya, yaitu budget, yaitu landing page ya kan, closing rate, teknik closing, eskalatif dan lain-lain. Itu adalah internal. Nah, kalau internal itu bisa kita kendalikan, tapi kalau udah eksternal ini agak susah untuk kita kendalikan. Ya, menurut saya apa namanya? Kalaupun ada gitu yang iseng pasti nggak banyak kok gitu. Ya kenapa? Karena ya capek juga gitu ya, kurang kerjaan lah bahasanya seperti itu. Persentasenya menurut saya sangat-sangat kecil sekali sih ya. Nah kalau misalkan teman-teman nggak mau dikadalin gitu ataupun cuma di chat doang gitu ya dengan advertiser lain sederhana. Ya berarti kita harus exclude advertisernya misal seperti itu. Mas, oke, siap. Dan untuk testing iklan itu berapa lama, Mas? 3 sampai 4 hari biar tahu kalau interest winning. Minimal 3 sampai 4 hari. Mas Bangkong, bantu aku scale up winning audience. Selalu boncos terus. Siap. Mas Alvinus, Mas mau nanya gimana cara scale akun yang winning tapi audiensnya sampai di harga kabur. Solusinya gimana ya, Mas ya? Ya berarti audiensnya belum winning gitu, berarti audiensnya belum kurang berkualitas gitu Mas Alvinus. Ya, audiensnya yang dikasih oleh Facebook itu kurang berkualitas. Nah, caranya supaya dia terjaga kualitasnya, misalkan nih teman-teman sebelum menjalankan iklannya misal secara berbarengan gitu ya, iklan engage dan iklan konversi itu nanti akan mempengaruhi iklan konversinya seperti itu. Nah, supaya historinya itu tidak terbaca gitu ya pada saat iklan, maka teman-teman harus stop dulu iklannya minimal 7 sampai dengan 14 hari supaya histori iklan engage-nya tidak tercampur dengan iklan konversinya. Seperti itu, Mas Alvinus ya tadi ya. Mas Bayhaki, Mas mungkin nggak closing dari objective traffic? Mungkin lah, itu karena nggak semua produk tidak cocok dengan traffic. Bisa jadi ada produk tertentu yang cocok dengan objective traffic. Seperti itu. Kita pernah nyoba iklan traffic, iklannya itu ke WA atau ke CTWA ya. Jualannya itu produk-produk yang harganya ataupun marginnya itu sekitar 10.000 ke bawah dan itu ya bagus gitu hasilnya. Jadi nggak semua produk itu harus konversi langsung ya, tapi lebih banyak 80% baiknya adalah menggunakan konversi langsung. Seperti itu. Gitu Mas Bayhaki. Oke guys, itu aja dari saya ya tentang webinar kita malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jaga selalu kesehatannya. Semoga teman-teman semua selalu diberikan kemudahan kelancaran ya, mendapat rezeki yang halal dan thayyiban yang berkah dan berlimpah. Oke guys, itu aja dari saya. Insya Allah next webinar kita minggu depan ya. Jangan sampai lupa kita webinar tidak ada reply ya, jadi pastikan untuk ikut live terus. Oke, itu aja guys dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di next webinar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih guys ya. Sampai jumpa. Terima kasih Mas Abdullah. Siap, siap. Makasih. Makasih.